Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul penerapan model pembelajaran HRCS, Attention, Relevant, Confident, and Stratification untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah materi SPLDP pada siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Kota Jambi. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Isnaini, yang kedua ada M. Irfan Harifki, yang ketiga ada Ronalia Duta Pratiwi Septika, yang keempat ada Dila Silvia, yang kelima ada Eka Safeti Ningtyas. Next. Adapun yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metode penelitian. Nah, untuk yang pendahuluan ini akan disampaikan oleh Isnaini. Pada Isnaini dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yang terdiri dari latar belakang. Nah, latar belakang yang mendasari kami untuk memilih judul ini adalah yang pertama itu pembelajaran matematika itu sendiri adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola pikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program pembelajaran matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Nah, menurut pendapat Uya, itu siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik daripada siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, maka dari itu, melalui aktivitas pembelajaran yang baik, siswa tidak akan jenuh belajar, sehingga kemampuan pemecahan masalah mereka dapat berkembang. Nah, kualitas dan keberhasilan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran. Karena itu, dalam proses pembelajaran, guru sangat dituntut untuk menggunakan model yang menarik dan menyenangkan agar siswa tidak merasa bosan dan dapat meningkatkan motivasi belajar sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, terciptanya pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah sendiri itu tidak terlepas dari materi yang akan dipelajari. Nah, di sini untuk menciptakan proses pembelajaran yang menarik itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kami memilih materi yang dapat membuat siswa terlibat aktif mendayagunakan pikirannya, membentuk konsep dalam proses pemecahan masalah. Nah, materi yang kami maksud di sini adalah yaitu materi sistem persamaan linear dua variabel, di mana materi ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun meskipun banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi untuk melakukan pemecahan masalah itu sendiri yang berkaitan dengan SPLDV ini memerlukan kemampuan dalam memahami masalah, kemudian merancang model matematikanya, menyelesaikannya, dan menafsirkan solusi yang diperoleh dengan baik. Nah, karena itu menurut kami, salah satu model yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah menggunakan model pembelajaran Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction atau ARCS yang merupakan model pembelajaran yang dikembangkan sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh guru untuk memotivasi belajar siswa dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Model pembelajaran ini berisi 4 komponen yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu membangkitkan dan mempertahankan perhatian siswa selama pembelajaran. Materi pelajaran ada relevansinya dengan siswa, menanamkan rasa yakin dan percaya diri siswa,
atau confidence, lalu menumbuhkan rasa puas pada siswa terhadap pembelajaran atau satisfaction. Model pembelajaran Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction atau ARCS ini memberikan suatu kemudahan dalam menggali kemampuan siswa, khususnya dalam kemampuan memecahkan masalah matematika. Nah, begitu pula yang peneliti temukan dari hasil observasi di SMP Negeri 3 Kota Jambi bahwa masih kemampuan pemecahan masalah siswa itu masih kurang, apalagi dalam materi pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel. Maka dari itu, dengan meninjau model-model pembelajaran yang mampu meningkatkan minat siswa yang sangat berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah mereka, maka peneliti di sini memilih untuk menggunakan model ARCS dalam pengembangan proses pembelajaran dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, karena itu maka diambillah judul berupa penerapan model pembelajaran ARCS atau Attention, Relevant, Confidence, and Satisfaction untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah materi sistem persamaan linear dua variabel siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Kota Jambi. Nah, rumusan masalahnya sendiri yaitu dari judul tersebut kita dapat menarik rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan model ARCS ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah materi sistem persamaan linear dua variabel pada siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Kota Jambi. Lalu tujuannya, dari rumusan masalah tersebut kita dapat tarik tujuan dari penelitian ini yaitu dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah materi SPLDV melalui penerapan model ARCS pada siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Kota Jambi. Lalu manfaatnya di sini apa? Dapat kita ketahui bahwa di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama bagi siswa. Nah, bagi siswa sendiri, manfaatnya penelitian ini adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa saat berlangsungnya proses belajar mengajar matematika. Yang kedua, membuat siswa mampu melakukan pemecahan masalah matematika secara mandiri tanpa bergantung dengan teman lainnya. Lalu juga mengantarkan siswa dalam proses belajar yang menyenangkan, sehingga siswa berani mengungkapkan ide dan gagasannya. Lalu ada manfaat bagi guru. Nah, untuk guru sendiri itu manfaatnya berupa penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Lalu yang kedua, untuk memperluas cara pandang guru dalam menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Lalu ada manfaat bagi sekolah, yaitu berupa sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja sekolah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan bagi siswa. Kemudian sebagai alat penentu kebijakan sekolah khususnya tentang upaya meningkatkan sumber daya guru dan profesi guru. Kemudian manfaatnya secara teoritis, lebih tepatnya sebagai peneliti, manfaat untuk peneliti sendiri dan manfaat bagi halayak itu berupa secara teoritis penelitian ini dapat menambah pemahaman terhadap model pembelajaran, yaitu melalui penggunaan model ARCS atau Attention, Relevant, Confidence, and Satisfaction. Kemudian hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu kajian hasil penelitian yang berguna untuk salah satu acuan dalam penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan oleh orang lain terkait permasalahan yang relevan. Nah, kemudian hipotesis tindakannya sendiri yaitu dengan dilakukannya penelitian ini, pembelajaran dengan menerapkan model ARCS dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah materi SPLDV pada siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Kota Jambi. Nah, untuk bab 2 itu ada kajian pustaka yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Ronalia dan Eka Sefti. Baiklah, untuk yang bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini yang pertama yaitu pemecahan masalah.
Pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika dapat dilihat sebagai suatu proses yang mana kemampuan matematika itu dibutuhkan untuk situasi tertentu, yaitu ketika siswa berusaha untuk menyelesaikan masalah matematika. Menurut Erden dan Delis tahun 2016. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah matematika. Menurut dan Lester, sebagaimana yang dikutip PV Karya menyatakan bahwa masalah dalam matematika dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama masalah rutin, merupakan masalah yang berbentuk latihan yang berulang-ulang yang melibatkan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Yang kedua, yaitu masalah yang tidak rutin. Menurut Restrick dan Ford, terdapat 3 aspek yang bagi kemampuan siswa dalam merancang strategi pemecahan masalah. Itu yang pertama, keterampilan siswa dalam merepresentasikan masalah. Yang kedua, keterampilan siswa dalam memahami ruang lingkup masalah. Yang ketiga, ada struktur pengetahuan siswa. Indikator dalam pemecahan masalah matematika menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan pemahaman masalah. Yang kedua, mengorganisasi data dan menulis informasi yang relevan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, ada menyajikan masalah dan menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk. Yang keempat, ada memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. Yang kelima, ada mengembangkan strategi pemecahan masalah. Yang keenam, ada membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah matematika yang tidak rutin. Kemudian yang ketiga ada strategi pembelajaran. Menurut Sudirman dan DKK tahun 2009 menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar yang terjadi agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Yang keempat, ada strategi pembelajaran ARCS. Menurut Tresturi 2015 halaman 3-6 menyatakan bahwa strategi pembelajaran attention, relevant, confident, dan satisfaction atau ARCS sendiri adalah akronim dari bentuk sikap peserta didik, yakni attention yaitu perhatian, relevant yaitu relevansi, confident atau percaya diri, dan satisfaction atau kepuasan. Komponen ARCS itu ada 4. Yang pertama, attention atau perhatian, yang kedua relevan, yang ketiga confident atau percaya diri, yang keempat satisfaction atau kepuasan. Menurut Sulistiani 2013 halaman 15 sampai dengan 19, adapun langkah-langkah strategi pembelajaran attention, relevant, confident, and satisfaction atau ARCS adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kita mengingatkan kembali peserta didik kepada konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Yang ketiga, menyampaikan materi pelajaran. Yang keempat, menggunakan contoh-contoh yang konkret A, N, dan R. Yang kelima, itu memberi bimbingan belajar. Yang keenam, itu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang ketujuh, ada memberi umpan balik. Yang kedelapan, ada menyimpulkan materi yang telah disampaikan di akhir yang baru saja disajikan dengan jelas dan terperinci. Kemudian untuk penyampaian selanjutnya yaitu oleh Saudari Eka. Baiklah, selanjutnya yaitu menurut Budi, strategi pembelajaran ARCS ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Berikut kelebihan strategi pembelajaran ARCS. 1. Memberikan petunjuk aktif dan memberi arahan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Cara penyajian materi dengan strategi attention, relevance, confidence, satisfaction, atau ARCS ini bukan teori yang penerapannya menarik. Strategi motivasi yang diperkuat oleh rancangan bentuk pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang keempat, penerapan attention, relevance, confidence, satisfaction, ARCS meningkatkan motivasi untuk mengulang kembali materi lainnya yang ada hakikatnya kurang menarik. Yang kelima yaitu penilaian menyeluruh terhadap kemampuan-kemampuan yang lebih dari karakteristik peserta didik agar strategi pembelajaran lebih aktif. Di dalam penerapannya matematika sebagai ilmu yang menekankan pada proses berpikir siswa, di mana
Dengan model pembelajaran ARCS dapat membuat siswa merasa nyaman dan tidak tertekan saat melakukan pembelajaran matematika. Model pembelajaran ARCS mengutamakan perhatian siswa, menyesuaikan materi pembelajaran dengan pengalaman belajar siswa, menciptakan rasa percaya diri dalam diri siswa, dan menimbulkan rasa puas dalam diri siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada 5 pembelajaran sistem persamaan linear 2 variabel. Persamaan linear 2 variabel di dalam matematika didefinisikan sebagai sebuah persamaan di mana di dalamnya terkandung 2 buah variabel yang derajat dari tiap-tiap variabel yang ada di dalamnya adalah 1. Terdapat 4 cara penyelesaian. Pertama, metode grafik. Metode grafik yaitu menentukan himpunan penyelesaian suatu persamaan linear 2 variabel dengan metode grafik dilakukan dengan menentukan titik potong dari kedua garis yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan tersebut. Kemudian yang kedua ada metode substitusi. Metode substitusi yaitu metode substitusi berarti mengganti, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan 2 variabel dengan metode substitusi terlebih dahulu, kemudian kita nyatakan variabel 1 ke dalam variabel yang lainnya. Kemudian ada metode eliminasi. Nah, metode eliminasi yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Caranya dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Nah, yang keempat untuk metode campuran, yaitu dalam mengerjakannya, terkadang kita itu menemukan kesulitan. Dalam mengerjakan ini, oleh karena itu kita menggunakan campuran ini dengan menentukan salah satu variabel X dan Y dengan menggunakan metode eliminasi. Kemudian hasilnya kita substitusikan ke salah satu persamaan linear 2 variabel tersebut. Next. Yang keenam, ada peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa materi sistem persamaan linear 2 variabel dalam pembelajaran matematika melalui strategi ARCS. Kemampuan pemecahan masalah dalam materi SPLDP dikaitkan dengan model pembelajaran Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction atau ARCS dikarenakan model pembelajaran ini mampu memberikan tahap kesulitan yang dihadapi oleh siswa di kelas saat matematika pada materi SPLDP. Sistem persamaan linear 2 variabel ini banyak dijumpai dalam kehidupan. Model pembelajaran Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction atau ARCS memberikan suatu kemudahan dalam menggali kemampuan siswa, khususnya dalam kemampuan memecahkan masalah matematika. Model pembelajaran ini tidak hanya memberikan motivasi saja, melainkan membangkitkan dan mempertahankan perhatian siswa selama pembelajaran atau attention. Materi pelajaran ada relevansinya terhadap siswa atau relevance, menanamkan rasa yakin dan percaya diri siswa atau confidence, menumbuhkan rasa puas pada siswa terhadap pembelajaran atau satisfaction. Nah, yang ketujuh, ada kerangka berpikir. Jenis penelitian ini adalah Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan model Chemis dan Taggart yang terdiri dari tahap-tahapan yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pelaksanaan atau acting, yang ketiga pengamatan atau observing, dan 4 refleksi atau reflecting. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, di mana teknik data kualitatif yaitu wawancara dan observasi, sedangkan teknik pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan tes tertulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke,
Selanjutnya akan saya lanjutkan lagi, yaitu bab 3, metode penelitian. Untuk lokasi penelitian sendiri, kami mengambil penelitian ini dilakukan di SMPN Negeri 3 Kota Jambi. Subjek penelitiannya ialah siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Kota Jambi yang berjumlah 30 orang. Untuk karakteristik penelitiannya itu sendiri, siswa kelas 8A SMP Negeri 3 Kota Jambi, mereka cenderung menghafal rumus tanpa memahami konsep dan mengerjakan masalah matematika dengan ceroboh. Siswa lebih senang menggunakan cara yang singkat tanpa memperhatikan proses penyelesaian dengan benar, sehingga tidak ada kemampuan pemecahan masalah pada diri siswa terlebih pada materi SPLDV. Untuk rencana penelitian itu sendiri, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam beberapa siklus. Siklusnya itu bisa kita lihat sendiri di sebelah kanannya. Nah, setiap siklus itu meliputi beberapa tahap yang meliputi ada perencanaan atau planning, ada tindakan atau acting, ada pengamatan, observing, dan refleksi atau reflecting. Hubungan dari tahapan-tahapan tersebut menunjukkan sebuah siklus yang berulang. Adapun model penelitian tindakan kelas yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas menurut Kamis dan Taggart yang diadakan dalam bentuk spiral. Itu seperti ping. Oke, selanjutnya itu ada pengumpulan data. Sendiri ini ada yang pertama itu wawancara. Dalam peneliti ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada siswa setelah dilakukannya proses pembelajaran matematika dengan menerapkan model ARCS. Yang kedua yaitu tes hasil belajar. Dalam peneliti akan memberikan tes hasil belajar kepada siswa terkait materi sistem persamaan linear dua variabel. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dila Silvia. Mbak Dila, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Irfan. Nah, berikutnya ada analisis data. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Dalam analisis data kuantitatif, data yang dianalisis yaitu data hasil belajar siswa dengan teknik analisis hasil evaluasi untuk mengetahui ketuntasan belajar dengan cara menganalisis data hasil tes dengan kriteria ketuntasan belajar, presentasi hasil belajar yang diperoleh siswa tersebut, kemudian dibandingkan dengan KKM yang telah ditentukan. Sedangkan analisis kualitatifnya yaitu dari hasil wawancara, tahapannya itu berupa reduksi data, paparan atau penyajian data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya ada indikator kinerja. Nah, di indikator kinerja ini ada variabel kemampuan pemecahan masalah. Kemudian dengan interval X lebih kecil sama dengan 30 dengan kriteria sangat rendah. Baru kemudian ada 6% kondisi awal, target, dan kemudian akhir siklus 1, 2, dan seterusnya. Dapat dilihat pada tabel. Next. Untuk yang terakhir yaitu ada jadwal penelitian. Nah, di sini dalam penelitian yang akan kami lakukan pada minggu pertama dan kedua yaitu mempersiapkan rencana pembelajaran penelitian atau observasi. Yang untuk minggu ketiga dan keempat yaitu mempersiapkan instrumen dan lembar observasi. Minggu kelima melakukan tindakan penelitian. Minggu ke-6 dan ke-7 evaluasi dan pengolahan data. Dan minggu ke-8 menyusun laporan. Kembali ke moderator. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian dari kelompok 3. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran kepada kami, dipersilakan. Dan terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi